Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Fattah selaku dosen pengampu mata kuliah kajian materi Al-Quran Hadis tingkat dasar SD atau MI. Juga teman-teman yang berbahagia. Pada kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai ayat Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 256, surat Yunus ayat 99, dan surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, dan juga mengenai hadis tentang moderasi dalam beragama. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Sania Nisaul Jamilah, kemudian Zafa Zumuruda Elfala, dan juga Siti Sofia. Selamat menyaksikan. Saya Sania Nisaul Jamilah selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Selanjutnya mengenai penjelasan mufradat Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama yakni pada lafaz la ikraha yang memiliki makna tidak ada paksaan dalam menganut agama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada paksaan dalam menganut agama, yang berarti menganut akidahnya. Maksudnya jika seseorang telah memilih suatu akidah, contohnya ini akidah Islam, maka orang tersebut akan terikat dengan tuntutan-tuntutannya. Ia wajib melakukan kewajiban, perintah-perintah, dan juga akan mendapatkan sanksi ataupun dosa apabila melanggar ketetapan-ketetapannya. Nah, mengapa harus ada paksaan? Padahal sudah jelas bahwasanya ada jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ini dikarenakan setiap orang itu pasti wajar untuk memilih jalan yang benar. Nah, tapi namanya juga manusia. Itu pasti ada saja dari manusia tersebut yang keliru ataupun enggan memilih jalan yang benar. Kemudian pada lafaz yang kedua yakni lafaz ar-rusydu yang memiliki arti jalan yang lurus. Ini maksudnya adalah ketepatan mengelola sesuatu dengan kemantapan dan kesinambungan. Nah, kata ar-rusydu ini bertolak belakang dengan kata al-ghayy yang berarti jalan yang sesat. Kemudian pada lafaz tagut yang berarti melampaui batas. Nah, di sini tagut itu juga berarti seperti penyihir, setan, dajjal, dan juga sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan ilahi. Nah, maksud dari orang-orang yang ingkar kepada tagut itu berarti orang tersebut yaitu berpegang teguh kepada ajaran Allah. Jadi dia tidak mengikuti daripada si tagut itu, setan, penyihir, dajjal, dan juga sebagainya itu. Kemudian selanjutnya yakni lafaz
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha, yang berarti berpegang teguh pada buhul tali yang kuat. Nah, maksudnya itu apa? Berpegang teguh pada ajaran Islam dan juga tidak putus. Yang dalam hal ini tidak terbujuk juga pada rayuan togut. Nah, kemudian kata urwah yang berarti gantungan tali atau tempat tangan memegang tali. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu adalah pada lebih kepada makna syahadatain. Jadi manusia itu membutuhkan air kehidupan ataupun inti kehidupan, yakni berupa syahadat itu. Untuk apa? Untuk berpegang teguh, supaya bisa berpegang teguh pada ajaran Islam. Selanjutnya mengenai asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, sebab-sebab turunnya ayat ini itu ada beberapa versi. Yang pertama itu versi yakni seorang sahabat Ansor ini beragama Islam. Nah, itu punya 2 anak yang beragama Nasrani. Nah, kemudian si bapaknya ini, sahabat Ansor ini memaksa kedua anaknya yang beragama Nasrani itu untuk masuk Islam. Kemudian bertanyalah sahabat Ansor ini kepada Rasulullah, apakah boleh dipaksa anaknya untuk masuk Islam? Nah, Rasulullah ini menjawab tidak ada paksaan untuk memasuki ajaran agama Islam. Kemudian versi yang kedua itu yakni ada seorang wanita yang anaknya itu sudah berkali-kali itu meninggal. Kemudian saat hamil lagi, dia ini bernazar bahwasanya kalau anaknya hidup itu akan dimasukkan ke Yahudi. Karena pada saat itu kehidupan Yahudi itu makmur. Nah, ketika anaknya lahir, kemudian diyahudikanlah anaknya ini. Nah, pada saat itu Islam kemudian datang dan orang-orang ini menjadi masuk Islam. Nah, suatu ketika pada saat itu di Madinah itu Rasulullah itu kan membuat perjanjian pada penduduk Madinah dan kaum Yahudi. Nah, tapi ada satu bani, itu namanya Bani Nadir, yang melanggar pada perjanjian ini sehingga sehingga mereka itu terusir dari Madinah. Nah, salah satunya itu adalah seorang anak Yahudi, seorang anak yang diyahudikan tadi. Dia ini termasuk dari Bani Nadir yang akhirnya terusir dari Madinah. Selanjutnya mengenai munasabah ayat. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ini munasabah ayatnya itu terletak pada 2 ayat yang sama dalam satu surah, yaitu pada ayat 255 dan 256. Nah, pada ayat 255 ini atau yakni ayat kursi ini menjelaskan mengenai keesaan Allah secara sempurna. Nah, kemudian keterkaitannya pada ayat selanjutnya itu 256 yang kita bahas, itu ditegaskan bahwasanya tidak ada paksaan dalam memeluk agama untuk mempercayai adanya Tuhan. Nah, pada ayat 255 ini juga menjelaskan berkaitan dengan kekuasaan Allah yang sangat luas dan tidak terbendung dari apapun, sehingga ada dugaan bahwasanya kemahakuasaannya Allah ini dijadikan alasan untuk memaksa makhluk yang diciptakannya untuk menganut agamanya, yang ini terkandung pada surat Al-Baqarah ayat 256.
yang mengenai isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama yakni mengenai kebebasan beragama. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya tidak ada paksaan dalam beragama. Karena apa? Suatu keyakinan itu perlu dipupuk dengan pemikiran yang murni dan tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. Dan juga sudah ada terlihat jalan yang nyata atau yang benar, sehingga manusia ini harusnya bisa berpikir mana jalan yang benar tersebut, sehingga tidak ada paksaan dalam menganut agama Allah. Kemudian nilai kandungan yang kedua yakni mengenai berpegang teguh terhadap agama Allah. Nah, dalam ayat tersebut tadi kan disebutkan bahwasanya orang yang ingkar terhadap tagut dan meyakini agamanya Allah itu seperti memegang buhul ataupun tali dengan kuat. Nah, jadi orang-orang yang sudah memeluk agama Islam itu harusnya meyakini dengan sungguh-sungguh ajaran Allah dan juga tidak meragukan sedikit pun ajarannya, dan juga tidak mudah termakan oleh bujuk rayu togut tersebut. Selanjutnya mengenai penjelasan tajwid. Yang pertama adalah lafadz la ikroha. Ini merupakan hukum bacaan majais munfasil. Kemudian ada lafadz qad. Ini merupakan hukum bacaan qalqalah sughra. Kemudian lafadz ar-rusydu, yakni hukum bacaan idgham syamsiyah, dan lafadz al-ghay, yakni hukum bacaan idhar qamariyah. Kemudian ada lafadz famay yakfur, yakni hukum bacaan idgham bigunah. Kemudian wa yu'min billah, yakni hukum bacaan iklab. Dan lafadz al-wuthqa, yakni hukum bacaan matobi'i. Kemudian lafadz la fisama, yakni hukum bacaan ikhfa hakiki. Dan yang terakhir yakni lafadz sami'un alim, yakni hukum bacaan idhar halqi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan makalah dari kelompok 11, yaitu surat Yunus ayat 99. Pembahasan pertama yaitu tentang ayat Al-Quran dari Quran surat Yunus ayat 99 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Yang artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apa engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Poin yang kedua yaitu penjelasan mufradat. Adapun mufradat yang pertama yaitu dari kata walau, yang artinya seandainya. Dalam Al-Quran menunjukkan situasi pengandaian yang biasanya dengan konsekuensi yang tidak terjadi karena adanya kebijakan atau ketetapan Allah. Yang kedua yaitu kata amanah, merupakan fi'il madhi yang memiliki arti beriman, mempercayai, meyakini. Kata ini digunakan untuk menyatakan tindakan iman dan kepercayaan kepada Allah, Rasulnya, dan ajarannya. Kata yang ketiga yaitu jami'an, yang berasal dari kata jami' yang memiliki makna keseluruhan. Dalam konteks surat Yunus menekankan bahwa jika Allah menghendaki, seluruh manusia di bumi tanpa terkecuali akan beriman. Selanjutnya yaitu kata mukminin. Kata ini termasuk bentuk jamak dari kata mukmin yang artinya orang-orang beriman. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak memaksa manusia untuk beriman, melainkan memberikan mereka kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka, hingga hanya sebagian manusia yang menjadi orang mukmin. Poin yang ketiga yaitu asbab nuzul.
Surat Yunus adalah surat yang ke-10 dalam Al-Quran, terdiri dari 109 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Isra dan sebelum surat Hud. Namanya diambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang disebut dalam ayat 98-100, di mana ia dan kaumnya menunjukkan keteguhan iman serta mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini membahas tema-tema besar seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab dan rasul-rasulnya, serta keyakinan akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Salah satu pesan penting dalam surat ini adalah bahwa jika Allah menghendaki, Dia dapat membuat semua manusia beriman kepadanya dengan mudah. Namun, Allah memilih untuk menjalankan hukum atau aturannya di alam ini, memberikan manusia kebebasan untuk memilih jalan mereka. Jadi, surat ini juga mengajarkan tentang pentingnya berpikir, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, dan kembali kepadanya dengan penuh kesadaran. Poin yang keempat yaitu munasabah ayat. Munasabah dari surat Yunus ayat 99 menjelaskan beberapa poin penting mengenai kebebasan beriman dan kehendak Allah. Ayat ini menekankan bahwa jika Allah menghendaki, semua orang di muka bumi akan beriman, menunjukkan kekuasaannya dalam menentukan keimanan manusia. Hal ini berkaitan dengan tema kebebasan beriman dalam Al-Quran. Ayat ini juga melarang Nabi Muhammad SAW untuk memaksa orang lain beriman, mencerminkan prinsip bahwa iman harus berpikir sukarela. Ini mengingatkan umat muslim untuk tidak putus asa ketika menghadapi penolakan dari orang lain. Selain itu, ayat ini juga merujuk pada kisah Nabi Yunus dan kaumnya yang awalnya enggan beriman tetapi akhirnya menyadari kesalahan mereka dan bertaubat, menunjukkan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin kembali kepadanya. Hubungan dengan ayat sebelumnya terlihat ketika Allah menyebutkan bahwa tidak ada yang beriman kecuali kaum Yunus, mengaitkan tema pengampunan dan rahmat Allah dengan kebebasan beriman. Akhirnya, ayat ini mengikuti menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah, menekankan pentingnya berpikir dan memahami tanda-tanda kekuasaannya sebagai sebagian di dalam proses keimanan. Yang kelima yaitu isi kandungan. Merujuk pada ayat di atas, dapat kita artikan bahwa keimanan seseorang itu tidak boleh dipaksakan karena Allah tidak memaksa seseorang untuk beriman. Keimanan itu datang dari diri kita sendiri dan tidak seorang pun akan beriman kalau tidak dengan izin Allah. Bagaimanapun cara kita menyuruhnya untuk beriman, sementara Allah tidak memberi hidayah, maka tidak akanlah beriman orang tersebut. Hidayah akan datang kepada kita jika kita mau memperbaiki diri kepada hal yang baik. Ayat di atas menggambarkan kepada kaum umat Nabi Yunus bahwa Allah memberi keleluasan untuk memilih beriman atau tidaknya mereka karena telah diberi akal dan pikiran untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Setelah mendapat keleluasan tersebut, sebagian umat Nabi Yunus yang patuh itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak menurunkan azab kepada mereka, dan sebagian yang lain masih tetap membangkang. Jikalau Allah ingin memaksa semuanya untuk beriman, tentulah sangat mudah bagi Allah karena Allah Maha Kuasa atas segala makhluknya. Oleh karena itu, maka diutuslah para nabi sebagai pemberi peringatan agar mereka selamat nantinya dari siksaan yang akan Allah datangkan. Poin yang keenam yaitu hukum bacaan tajwid. Yang ada yang pertama yaitu walau. Walau termasuk bacaan madlain. Madlain artinya lunak yang dihukumi sebagai madlain apabila terdapat huruf alif, wawu, ya baik berupa wawu sukun atau ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Cara membaca madlain yaitu lunak. Kalimat yang kedua yaitu walau sya'ah, termasuk bacaan mad wajib muttasil, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjang bacaan mad wajib muttasil yaitu 4-5 harokat atau 2,5 alif. Yang ketiga mafi, hukum bacaan ikhfa hakiki apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu shad, fa, zal, sa
nun kaf, jim shin, qaf sin, dal ya, za fa, ta do. Cara membacanya dengan mendengung atau melafalkan nun sukun atau tanwin, akan tetapi makhrajnya sudah masuk pada huruf selanjutnya. Yang keempat yaitu al-ardi. Hukum bacaannya yaitu idhar qamariyah apabila jatuh sebelum huruf abghi hajjaka wa khaf aqima. Cara membacanya al dibaca dengan idhar jelas. Yang kelima yaitu mu'minin. Hukum bacaan memanjangkan bacaan karena huruf mad bertemu dengan huruf bersukun sebab adanya waqaf berhenti di akhir ayat. Apabila tidak diwaqafkan, maka cara bacanya tetap mad asli atau mad tabi'i, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Nah, yang pertama ini saya akan bacakan mengenai penjelasan mufradat dari ayat 8 sampai 9. Di mana dalam penjelasan mufrad ini kalimat pertama yang akan saya jelaskan yakni layan hakum. Layan hakum ini memiliki arti tidak melarang kamu, yang dimana telah dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa Allah tiada melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dari kalangan orang-orang kafir karena agama, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian kata mufrad yang kedua yakni lam yuqatilukum, yang artinya yaitu tidak memerangi kamu. Nah, dalam hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yakni mereka tidak membantu orang-orang untuk memerangi dan mengusirmu. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa Allah tidak melarang kamu menjalin hubungan baik dengan orang-orang kafir yang tidak memerangimu karena agama, seperti kaum wanita dan orang-orang lemah dari mereka. Kemudian kata mufrad yang ketiga yakni al-muqsitin, yang artinya yaitu orang yang berlaku adil. Nah, tafsir dari kata ini telah disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, dan sehubungan dengan hal ini terdapat sebuah hadis sahih juga yang menyebutkan orang-orang yang berlaku adil kelak berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya berada di sebelah kanan arsy, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan hukum mereka dan berlaku adil terhadap keluarga dan apa yang dikuasakan kepada mereka. Kemudian mufrad yang keempat yakni wa may yatawallahum, yang artinya yaitu dan barang siapa mereka menjadikan teman. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir kata itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah hanya melarang kamu berhubungan dengan mereka yang memusuhimu dan memerangimu serta mengusirmu, dan orang-orang yang membantu mereka untuk mengusirmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kamu berteman dengan mereka dan memerintahkan kepada kamu untuk memusuhi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan ancamannya bagi orang yang tetap mau berteman dengan mereka melalui firman-Nya, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membacakan mengenai asbabun nuzul dari ayat ke-8 dan ayat ke-9 Quran surat Al-Mumtahanah. Nah, di sini dijelaskan dari Wahb al-Zuhaili dari Imam Ahmad Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an, ia berkata, ibuku datang mengunjungiku pada masa perjanjian damai Quraisy dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedang waktu itu ia adalah perempuan musyrik. Lalu aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dengan mengharap baktiku kepadanya. Maka apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya, berbuat baiklah kepada ibumu, sambutlah kedatangannya dan perlakukanlah ia dengan baik. Nah, lalu turunlah ayat ke-8 dari surat Al-Mumtahanah. Nah, dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melarang untuk berteman dengan seseorang yang tidak berbuat buruk dalam urusan agama, seperti orang-orang Makkah yang tidak ingin membunuh dan mengusir Rasulullah dan sahabat dari Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk berteman dan bersikap baik kepada orang yang berbuat buruk dalam urusan agama, seperti ahli Mekah yang secara terang-terangan mengusir Rasulullah dari Mekah. Nah, Islam ini memperbolehkan untuk berteman dengan orang dalam tataran sosial yang bersikap baik. Islam memperbolehkan untuk berteman dengan orang dalam tataran sosial yang adil juga kepada umat Islam. Namun Islam ini tidak menganjurkan untuk berteman dengan orang yang secara terang-terangan memusuhi, memerangi, dan mengusir paksa umat Islam dari suatu negeri.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah, dan munasabah dalam bentuk ini dapat dilihat secara jelas. Contoh munasabah antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surah yakni bisa kita lihat dari surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ke-9. Nah, dalam surat Al-Mumtahanah ini menjelaskan tentang toleransi beragama dan hubungan antar umat beragama. Ayat di mana ayat 8 itu menjelaskan bahwa umat Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka dalam urusan agama dan tidak pula mengusir mereka dari kampung halaman. Sedangkan ayat 9 ini menjelaskan bahwa umat Islam itu dilarang untuk berkawan dengan orang-orang yang memerangi mereka dalam urusan agama dan mengusir mereka dari kampung halaman. Nah, bisa kita lihat bahwa ayat ke-8 dan ke-9 dari surah Al-Mumtahanah ini relevan dengan hubungan antar umat beragama selama mereka tidak saling memerangi atau mengusir umat muslim. Dan selanjutnya yakni bab mengenai isi kandungan ayat. Nah, di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 ini pendidikan moderat yang mengandung nilai toleran dan cara yang dapat dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai moderat dalam diri generasi muda. Nah, di antara isi kandungan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada sesama manusia meskipun itu berbeda agama. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sikap terhadap saudara mereka yang belum masuk Islam. Ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa tidak dilarang sedikit pun untuk berbuat baik kepada non-muslim. Kemudian selanjutnya diperbolehkan untuk saling memberi kepada non-muslim. Nah, sikap ini bertujuan untuk menyambung silaturahmi antar sesama manusia, seperti berkunjung dan saling memberi hadiah satu sama lainnya. Toleransi adalah sikap menyadari adanya perbedaan, kemudian menghormati dan memahami perbedaan tersebut tetapi tidak mengikuti keyakinan orang lain yang berbeda. Kemudian selanjutnya yakni memperbolehkan menyenangkan hati sesama pemeluk agama. Nah, contohnya yakni melakukan sesuatu yang membuat orang lain bahagia dengan berlaku baik seperti menolong dan memberi. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai hukum tajwid dari Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Yang pertama dari kata la yanhakum, di mana dalam kata yanha nun sukun bertemu ha, yakni hukum bacaan idhar halki, yang di mana hukum bacaan ini harus dibaca jelas. Huruf dari idhar halki yakni ada hamzah, ha, kha, ain, hoin dan ha. Kemudian selanjutnya yakni lam yuqatilukum, dari kata lam yu, mim sukun bertemu ya, yakni hukum bacaan idhar syafawi, yaitu hukum bacaan tajwid yang terjadi apabila mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Selanjutnya yakni antabarruhum, hukum bacaan ikhfa hakiki dari anta, nun sukun bertemu ta, di mana al-kahfi di mana ikhfa hakiki ini yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15 yaitu tak sa jim, dal dal zai, sin shin, sod dod tok do, fa kof kaf. Kemudian bacaan selanjutnya yakni fitin. Bacaan asyamsiyah adalah merupakan hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang terjadi ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf 14 huruf. Atau bisa kita baca ini to, sa, sod, ro, ta, dot, dal, nun, dal, sin, do, zai, shin dan lam. Kemudian wadoharu ini ada hukum bacaan matobi'i, di mana dari do, yakni fathah bertemu alif. Nah, bacaan matobi'i ini yakni apabila ada bacaan fathah bertemu alif, dhamma bertemu wawu sukun, dan kasroh bertemu ya sukun, dan memiliki panjang satu alif atau dua harokat. Kemudian yang terakhir yakni ala ikhrajikum, yaitu bacaan alai, yakni bacaan majais munfasil, di mana matobi'i bertemu dengan huruf alif di lain kalimat. Nah, majais munfasil ini dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Materi yang terakhir mengenai hadis tentang agama Islam itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdus Salam Ibnu Mutahhir qala haddatsana Umar ibnu Ali an Ma'ni ibnu Muhammad al-Ghifari an Sa'id ibni Abi Sa'id
maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dina yusrun walan yushaddad-din ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minad duljah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Mutahhar berkata, telah bercerita kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad al-Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah kepada al-ghadwah atau berangkat di awal pagi dan ar-ruhah atau berangkat setelah zuhur dan sesuatu dari ad-duljah atau berangkat di waktu malam. Selanjutnya mengenai penjelasan mufradat. Yang pertama yakni pada lafaz ad-dinu yusrun yang artinya agama itu mudah. Maksudnya adalah dalam agama Islam itu mudah. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah itu telah menghilangkan kesulitan yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu, yakni seperti diberi rukhsah. Contohnya adalah cara taubatnya umat terdahulu, yakni dengan jalan bunuh diri. Sedangkan pada umatnya Nabi Muhammad itu hanya dengan meninggalkan perbuatan tersebut, menyesalinya dan kemudian tidak bertekad untuk mengulanginya lagi, itu sudah disebut dengan taubat. Kemudian lafaz walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, yang artinya maka orang yang menyusahkan dirinya dalam agama, ia tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Yang artinya itu seseorang yang terlalu fanatik ataupun terlalu tenggelam dalam amalan-amalan agama sampai dia tidak memperhatikan adanya aspek kemudahan dalam agama, itu ia tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Contohnya adalah seperti orang yang sangat melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, seperti apabila dia itu musafir, dia itu melakukan sholat 5 waktu dengan berhenti di masjid-masjid. Nah, dia itu mengabaikan aspek kemudahan, yakni rukhsah, yakni yang bisa misalkan dijama ataupun dikosor. Pada lafaz fasaddidu yang artinya kerjakanlah sebagaimana mestinya. Maksudnya adalah apa? Dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak berlebihan ataupun tidak juga dikurangi. Kemudian pada lafaz waqaribu atau mendekati semestinya. Maksudnya adalah apabila kamu tidak dapat mengerjakannya dengan sempurna, maka kerjakanlah yang mendekati kesempurnaan tersebut. Kemudian lafaz wa absiru yang artinya bergembiralah. Maksudnya adalah kita disuruh untuk bergembira bahwasanya akan mendapatkan balasan pahala atas amal yang kita lakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Kemudian pada lafaz wasta'inu bil ghadwah yang artinya beribadahlah pada waktu pagi. Kemudian juga lafaz ar-rauhah yang artinya pada waktu terbenamnya matahari, dan juga lafaz ad-duljah yakni pada akhir malam. Maksudnya apa? Maksudnya itu beribadah itu bisa beribadah itu
pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi seperti saat ghadwah itu yakni pada saat sholat duhur, kemudian ar-rawha itu pada sholat maghrib, kemudian ad-dulja itu pada malam hari ataupun pada sholat isya. Kemudian ada keterangan sanad dan rawi. Nah, awal sanad pada hadis tersebut itu yang pertama itu Abdussalam ibnu Mutahhar, kemudian Umar bin Ali, kemudian Ma'ni ibnu Muhammad, kemudian Sa'id bin Sa'id, kemudian Abu Hurairah, baru kemudian Imam Bukhari. Dan sebaliknya dari Imam Bukhari sampai ke Abdussalam ibnu Mutahhar itu pada tingkat rawinya. Yang pertama yakni Abu Hurairah ad-Dausi. Memiliki julukan Abu Hurairah dan nama lengkapnya Abdurrahman ibnu Sakir. Nah, Abu Hurairah ini langsung berguru kepada Rasulullah. Pada kritik sahabat, beliau ini adalah kullun sahabat udul, yang artinya semua sahabat itu bersepakat bahwasanya Abu Hurairah ini sahabat yang adil. Kemudian Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan al-Makburi, yakni mempunyai julukan Abu Sa'id dan nama lengkapnya yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Beliau merupakan tabi'in di kalangan pertengahan. Nah, pada kritik hadis ini beliau ini dikatakan sikoh, dan ada juga yang mengatakan suduk atau jujur. Kemudian Ma'ni ibnu Muhammad yang memiliki julukan Abu Muhammad. Nama lengkapnya yakni Ma'ni ibnu Muhammad ibnu Ma'an ibnu Nadlah ibnu Amru. Nah, beliau merupakan tabi'ul atba di kalangan tua. Dan kritik hadis kepada beliau yakni ada yang mengatakan beliau itu orang yang sikoh. Kemudian Umar ibnu Ali yang memiliki julukan Abu Ja'far. Nama lengkapnya yakni Ibnu Ali, Umar ibnu Ali ibnu Atha ibnu Muqaddam. Nah, kritik hadis untuk beliau yakni ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini sikoh, tapi ada juga yang disembunyikan dari beliau. Beliau itu orang yang jujur. Namun ada juga orang-orang yang memiliki keraguan bahwasanya beliau ini memiliki sifat yang sempurnanya, maksudnya yang sangat baik gitu. Jadi ada kekurangannya. Seperti itu. Kemudian Abdussalam ibnu Mutahhar yang memiliki julukan Abu Zafar, yang nama lengkapnya yakni Abdussalam ibnu Mutahhar ibnu Hasam ibnu Mishaq. Nah, kritik hadis untuk beliau yakni ada yang mengatakan bahwasanya beliau itu sikoh, dan juga ada yang menyebutkan beliau itu juga soduk ataupun jujur. Kemudian Imam Bukhari memiliki julukan Abu Abdillah dengan nama lengkap Muhammad
ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Jufi Al-Bukhari. Nah, kritik hadis untuk beliau itu sangat alim. Sampai-sampai banyak yang memuji beliau dengan sangat baik. Seperti pada kalimat Khurasan belum pernah melahirkan seorang putra yang hafal hadis melebihi Muhammad ibnu Ismail. Juga belum pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Irak yang melebihi kealimannya. Selanjutnya asbabul wurud hadis. Nah, turunnya hadis ini itu berkaitan dengan adanya 3 orang yang ke rumah istri-istri Nabi dan bertanya mengenai ibadah. Yang pertama itu ada yang mengatakan bahwasanya dia itu akan melakukan sholat malam selama-lamanya. Yang kedua itu berkata bahwasanya dia akan berpuasa selama-lamanya dan tidak berbuka. Yang ketiga ada yang mengatakan bahwasanya dia itu akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian Rasul ini datang dan memberikan penjelasannya bahwasanya sesungguhnya beliau itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Namun juga beliau itu juga berpuasa dan juga berbuka, kemudian sholat tapi juga tidur. Kemudian beliau itu juga menikahi wanita. Jadi orang yang tidak suka pada sunahku, jadi dia itu bukan termasuk dari golongan Rasulullah. Turunlah hadis ini sebagai bukti bahwasanya Allah itu sudah menurunkan banyak rukhsah ataupun dispensasi terhadap praktik beribadah, seperti boleh berbuka apabila orang itu sakit, kemudian saat berpergian jauh itu boleh juga menjamak sholat. Selanjutnya yakni tahrij hadis. Setelah ditelusuri bahwasanya hadis ini ditemukan pada yang pertama yakni pada Sahih Bukhari, yakni pada bab iman nomor 39. Kemudian juga pada Sunan An-Nasai pada bab iman nomor 28. Selanjutnya mengenai isi kandungan dari hadis tentang agama Islam itu mudah. Yang pertama yakni kemudahan dalam beragama. Dalam hadis ini sudah ditegaskan bahwasanya Rasul itu mengatakan Rasul itu bersabda bahwasanya agama itu mudah, yakni innad-dina yusrun, yang artinya agama Islam itu tidak memberatkan umatnya. Kemudian yang kedua yakni mengenai menghindari ekstremisme dalam beragama yang terdapat pada lafadz walan yushadduddin ahadun illa ghalabah, yakni menunjukkan bahwasanya umat Islam itu sudah diberikan kemudahan dalam beragama, yakni diberikan rukhsah yang dapat mempermudah agama. Agar apa? Agar dia itu tidak berlebihan dan jatuhnya itu kepada ekstrim sehingga akan menyulitkan kita untuk beribadah. Kemudian yang ketiga yakni tetap istiqomah dan berusaha. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mendorong kita sebagai umatnya agar tetap beristiqomah dalam beribadah.
dengan apa? Dengan kita melakukan ibadah dengan sebaik mungkin dan juga terus menjaga keseimbangan. Nanti apa? Nanti itu balasannya itu akan kita mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat yakni amal ibadah yang konsisten. Ini terdapat pada lafadz pada akhir hadis, yakni pada lafadz ghadwa, rahwah dan juga duljah. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya ibadah itu dilakukan konsisten sepanjang hari, yakni pada waktu pagi, kemudian menjelang sore dan juga pada malam hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.